Halo sobat nonton dimanapun kamu berada, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas salah satu film dengan cerita yang sangat menarik, yaitu judulnya Sunshine. Jadi jangan lupa siapkan camilan, duduk manis, dan ayo nonton aja. Pada tahun 2050, energi gelap mengacaukan kestabilan matahari, mengancam semua kehidupan di bumi untuk kembali ke zaman es baru. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa muatan bom bintang eksperimental dengan berat yang setara dengan Pulau Manhattan akan mengobati matahari dan menstabilkan kembali matahari hingga bisa bersinar lagi. Icarus 1, sebuah prototipe pesawat luar angkasa dengan perisai panas yang sangat canggih dan kecerdasan buatan atau AI, ditugaskan untuk mengangkut muatan tersebut. Sayangnya, misi tersebut gagal. 7 tahun kemudian, upaya kedua dilakukan dengan pesawat yang diberi nama Icarus 2, kembali membawa muatan bom raksasa sebesar Pulau Manhattan lagi untuk diarahkan dan diledakkan ke dalam matahari. Krunya diantaranya adalah Robert Capa, seorang fisikawan yang mengawasi perhitungan akhir untuk penempatan dan peledakan bom bintang ini. Kemudian Kapten Kaneda, pemimpin misi yang fokus dan penuh tekad. Kemudian ada Miss, seorang insinyur dan teknisi kapal yang memberikan perspektif militer pada misi. Kemudian ada Dr. Shirley, konselor kapal dan petugas medis. Ada Casey, pilot yang menjadi penambat emosi para kru. Trey, seorang navigator yang mengerti teknologi. Harvey, perwira pertama dan spesialis komunikasi. Dan Corazon, ahli botani yang merawat tanaman oksigen yang menyediakan makanan dan karbon untuk mendaur ulang atmosfer selama perjalanan berlangsung. Setelah 16 bulan perjalanan, saat kapal mendekati matahari, gangguan-gangguan matahari yang dikenal sebagai zona mati mulai mengganggu komunikasi radio ke bumi. Kapal sampai pada titik zona mati 7 hari lebih awal dari yang diperkirakan. Para kru ini hanya memiliki waktu 24 jam untuk mengumpulkan semua pendapat dan pikiran masing-masing dan mengirimkannya kepada orang yang mereka cintai dalam sebuah paket pesan terakhir. Kapal mengalami kesulitan untuk menemukan kata-katanya dan melakukan beberapa upaya yang berbeda dalam menyampaikan pesannya, dan secara tidak sengaja menghabiskan waktu yang harusnya untuk Miss. Karena itu, Miss jadinya tidak bisa mengirimkan kata-kata. Perkelahian terjadi antara Kappa dan Miss yang terus berlanjut sebagai permusuhan terbuka di antara keduanya. Meskipun Miss telah meminta maaf, Shirley menyuruh Miss menghabiskan beberapa jam di ruang bumi yang mensimulasikan pengalaman sensual di bumi. Setelah itu, Miss meminta maaf kepada Kappa dan mereka menjadi akrab satu sama lain. Ketika para kru bertemu untuk membahas kemajuan terbaru mereka, Corazon mencatat bahwa meskipun kapal baru sekitar 2/3 dari perjalanan menuju tujuan, yaitu matahari, kebun oksigen telah menghasilkan oksigen dengan tingkat yang sangat baik dari yang diharapkan. Kapal telah memiliki cukup oksigen yang tersimpan untuk pengiriman dan seperempat dari perjalanan pulang. Shirley terpesona melihat pemandangan matahari yang mendekat dari jendela kapal dan penasaran seperti apa rasanya melihat pemandangan tanpa filter. AI memperingatkan dia bahwa dia hanya dapat mentolerir 3,1% dari cahaya yang sebenarnya, dan Shirley menyuruh Icarus mengatur sistem untuk melihat selama 30 detik dengan kecepatan tersebut. Hasilnya memiliki semacam efek pada Shirley yang mulai menghabiskan waktu berjam-jam di ruang untuk menonton matahari, mengulangi eksposurnya ke matahari sehingga seringkali kulitnya mengelupas dan luka menutupi wajahnya. Jadi orang ini kecanduan melihat matahari secara langsung ketika di luar angkasa ini. Kemudian Kapten Kaneda telah meneliti catatan video Kapten Pinbacker, komandan Icarus 1, dalam upaya untuk menemukan mengapa misi awal tersebut bisa gagal, dan dengan demikian mencegah krunya melakukan kesalahan yang sama. Dia memutar satu video di mana Pinbacker menggambarkan badai meteor kecil yang menyebabkan kerusakan dangkal dan bingung dengan reaksi Pinbacker yang menyendiri terhadap peristiwa tersebut. Saat kapal mendekati Merkurius, Harvey menangkap sinyal dari siaran darurat Icarus 1, namun hanya mendengar sinyal yang samar-samar karena diperkuat oleh besi yang banyak yang terkandung di dalam planet Merkurius tersebut, menekankan bahwa beberapa dari mereka yang berada di kapal Icarus 1 mungkin masih hidup. Kapten Kaneda menjelaskan hal ini kepada para kru dan memulai diskusi apakah misi saat ini harus diubah untuk memeriksa siaran darurat Icarus 1. Miss tidak senang dengan pilihan untuk mengalihkan jalur penerbangan mereka karena misi mereka untuk mengantarkan bom adalah prioritas utama. Shirley mengatakan bahwa dia setuju dengan penilaian Miss, namun menambahkan bahwa mengalihkan ke Icarus 1 mungkin bisa menambahkan muatan bom kedua. Dia berpendapat bahwa karena bom Icarus belum pernah ada sebelumnya dan oleh karena itu juga belum pernah diledakkan, keberadaannya sepenuhnya hanya teoritis dan memiliki 2 bom bisa menguntungkan jika terjadi kesalahan dengan bom pertama. Ada diskusi panas lebih lanjut yang akhirnya dihentikan oleh Kapten Kaneda dengan mengatakan bahwa dia menyerahkan keputusan kepada orang yang paling tahu tentang masalah ini, yaitu
yaitu ahli fisika nuklir mereka, Kappa. Kappa merasa terganggu karena diminta untuk membuat keputusan ini. Dia menjelaskan kepada sang kapten bahwa dia tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat dan rasional, dan hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah melempar koin. Ketika Kaneda bertanya, jadi kepala atau ekor? Kappa menjawab, kepala. Telah diputuskan oleh sang kapten. Kedua pesawat Icarus akan bertemu bersama. Trey merencanakan jalur, memeriksanya 3 kali, dan merasa puas dengan keakuratannya. Trey menggeser arah Icarus 2 untuk mencegat Icarus 1. Dari sekian banyak perhitungan, Trey melewatkan satu hal, yaitu perlunya mengatur ulang perisai panas yang melindungi kapal dari radiasi matahari. Kesalahan ini ditemukan ketika ada keadaan darurat yang dinyatakan oleh komputer telah ada sedikit kerusakan pada perisai panas akibat kesalahan Trey. Tingkat kerusakan yang sebenarnya hanya bisa dinilai dan diperbaiki dengan meninggalkan kapal dan bekerja langsung dari luar kapal di luar angkasa ini. Kapten Kaneda meminta seorang sukarelawan untuk menemaninya, dan setelah menolak untuk mengizinkan orang kedua untuk bergabung dengannya, Kappa menjadi sukarelawan oleh Mace. Ini adalah cara Mace untuk menyampaikan dan menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi saat ini adalah akibat langsung dari keputusan Kappa untuk mengubah misi awal, dan kesukarelaannya jelas dibuat dalam kemarahan dan bukan dengan memutuskan apakah Kappa adalah orang yang terbaik untuk pekerjaan itu. Namun demikian, Kappa menerima tantangan implisit tersebut dan Kaneda setuju untuk mengizinkannya menemaninya dalam perjalanan antariksa di luar kapal di dekat matahari. Saat Kapten Kaneda dan Kappa keluar dari kapal dengan pakaian EVA untuk memulai perbaikan, Casey memindahkan posisi Icarus 2 untuk memberikan tempat berteduh sebanyak mungkin kepada kedua astronot yang sedang berjalan di luar angkasa. Dia melakukan ini karena hal itu akan mengakibatkan hilangnya 2 menara komunikasi yang diperlukan untuk kembali ke bumi nanti. Ujung-ujung menara komunikasi itu terbakar karena terus berputar mengelilingi tempat tinggal, masuk dan keluar dari sinar matahari. Akibatnya, Casey tanpa disadari memicu rangkaian peristiwa lain. Ketika sisa-sisa menara komunikasi yang masih berputar dan terbakar menyebabkan seberkas sinar matahari membelok ke arah tengah kapal dan mengenai taman oksigen. Kebakaran terjadi yang pada awalnya dapat diatasi oleh kapal, tetapi segera meluas di luar kendali dan tidak hanya mengancam taman dan tanaman, tetapi juga seluruh kru kapal itu sendiri dan kapalnya. Corazon bergas ke kebunnya yang terbakar dengan cepat dan meminta masuk, mengira dia bisa menyelamatkannya. Tetapi Mace yang menimbang situasinya dengan cepat menyadari bahwa misi dan kapal akan hilang, kecuali jika tindakan drastis diambil. Jadi dia memerintahkan komputer untuk melepaskan semua oksigen yang tersimpan di dalam tangki untuk memberikan dorongan yang sangat besar pada api sehingga api akan benar-benar meledak dengan sendirinya. Namun ia juga tahu bahwa ini akan benar-benar menghancurkan kebun. Selama peristiwa ini, AI mulai mengambil alih kendali otomatis Icarus 2 untuk mengembalikan perisai panas untuk menutupi tempat tinggal karena paparan yang terus-menerus mengancam misi. Padahal perisai panas tadi sedang Casey gunakan untuk melindungi kedua astronot agar tidak terbakar dan menguap karena paparan langsung ke sinar matahari. Casey menyadari bahwa manuver ini akan mengakibatkan kematian kedua astronot dan dia mencoba melawan perintah AI ini, tetapi AI menolak untuk diabaikan. Casey dan AI berebut kendali selama beberapa saat dengan Casey akhirnya menggunakan perintah pengambil alihan yang perlu diotorisasi oleh anggota kru kedua. Casey berpaling kepada Mace untuk meminta dia memberikan kode otorisasi, namun Mace menolak. Dia yakin bahwa misi ini lebih penting daripada kehilangan Kaneda dan Kappa. Casey memohon kepada Harvey yang segera mengeluarkan kode otorisasinya. Dengan diam-diam tidak setuju, Mace langsung menelpon Kapten Kaneda dan memintanya untuk mendukungnya, menentang perintah yang dikeluarkan oleh Casey dan Harvey. Sebuah keputusan yang akan berakibat pada kematiannya sendiri, yaitu kematian Kapten Kaneda dan kematiannya Kappa. Yang keduanya ini masih berada di luar kapal. Kaneda setuju dengan Mace bahwa misi ini lebih penting daripada nyawanya dan Kappa. Kemudian Kapten ini menyuruh AI untuk melanjutkan shading korektif dan melanjutkan misi, dan AI pun melakukannya. Saat perlindungan untuk kedua astronot itu memudar, Kaneda memerintahkan Kappa untuk kembali ke kapal sambil memperbaiki kerusakan perisai panas yang tersisa. Kappa menurutinya, dan tak lama kemudian Kaneda memperbaiki kerusakan yang tersisa dan kemudian menemui ajalnya karena terpapar sinar matahari secara langsung dan dia terbakar hidup-hidup. Karena hilangnya kebun oksigen mereka, para astronot sekarang tidak punya pilihan lain selain mencegat Icarus 1. Trey masih menyalahkan dirinya sendiri dan ditempatkan dalam pengawasan bunuh diri. Kini bersama Icarus 1, Shirley, Kappa, Mace, dan Harvey naik ke kapal untuk menemukan bahwa ada cukup makanan untuk bertahan hidup, sebuah taman oksigen yang berkembang, dan muatan bom yang bisa digunakan. Namun ada kerusakan parah pada server komputer kapal yang tidak memungkinkan kapal untuk bergerak. Sebuah catatan video dari Pinbacker yang sekarang menunjukkan tanda-tanda kerusakan menunjukkan bahwa para kru memilih untuk membatalkan misi tersebut karena percaya bahwa kehancuran manusia yang akan datang adalah kehendak Tuhan. Selain itu, semua anggota kru ditemukan terbakar sampai mati di ruang menonton akibat dari
filter yang dimatikan. Banyak yang berkomentar bahwa jika Icarus 1 tidak berada di balik perisai Icarus 2, mereka yang melihat para awak yang terbakar akan mengalami nasib yang sama. Ketika para kru sedang menyelidiki, tiba-tiba airlock yang menghubungkan Icarus 1 dan Icarus 2 secara misterius hancur dan kedua kapal terpisah. Mereka menemukan satu setelan EVA yang memungkinkan kapal kembali karena hanya dia yang dapat menggunakan muatannya ke Icarus 2. Harvey mempermasalahkan kapal yang diberi pakaian tersebut karena statusnya sebagai kapten setelah kematian Kaneda. Shirley tetap membuka poros secara manual, sementara Harvey dan Miss menggunakan isolasi kapal untuk melindungi diri mereka sendiri sehingga mereka dapat berpegangan pada kapal saat dia ditembakkan ke arah Icarus 2 dan masuk ke dalam kapal mereka sendiri. Selama perjalanan, kapal kehilangan cengkeramannya pada Harvey yang membuatnya melayang keluar angkasa dan mati membeku. Tubuhnya terlihat hancur saat bertabrakan dengan kapal dan terbakar saat mayatnya meninggalkan bayangan dari perisai pelindungan panas. Miss menderita radang dingin namun tetap hidup dan pulih dengan cepat. Saat Icarus 2 pergi, Shirley memasuki ruang pengamatan Icarus 1 untuk mempersiapkan kematiannya. Karena saat Icarus 2 pergi, maka tidak akan ada pelindung dari matahari dan dia akan terbakar sampai mati ketika dia melihat matahari secara langsung. Corazon menghitung berapa banyak oksigen yang mereka miliki dan berapa banyak yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan misi. Dia menyimpulkan bahwa mereka berlima hanya perlu hidup 4 orang untuk mengantarkan muatannya. Diputuskan bahwa Miss akan membunuh Trey. Namun saat dia pergi untuk melakukan aksinya, dia menemukan Trey telah bunuh diri. Miss dengan kejam mengolesi darah di tangan kapal, menyalahkannya atas kematian Trey, dan sekali lagi keduanya berkelahi. Sebuah perkelahian yang berakhir dengan cepat di lingkungan kapal yang minim oksigen. Di ruang muatan, AI memberitahu kapal bahwa masih tidak ada cukup oksigen bagi mereka semua untuk hidup sampai mereka mengantarkan muatan. Dia mengatakan bahwa Corazon telah melakukan perhitungan dan seharusnya ada cukup oksigen untuk keempat anggota kru yang masih hidup. AI memberitahunya bahwa ada 5 orang di dalam kapal. Yang kelima sedang berada di ruang pengamatan. Kapal bergegas ke ruang menonton dan menemukan bahwa Pinbacker masih hidup. Dia mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya dan jelas-jelas mengalami gangguan jiwa. Dia mengiris luka di dada kapal dengan pisau bedah curian dan mengejarnya melalui kapal. Kapal berhasil mencapai ruang pakaian EVA dan mengunci dirinya sendiri. Pinbacker menarik tuas pengaman, membuat kapal terjebak di dalam ruangan. Pinbacker kemudian mencopot server komputer kapal dari pendinginnya seperti yang dia lakukan di kapalnya sendiri. Di taman oksigen yang terbakar, Corazon menemukan satu bibit yang tumbuh dengan cepat dari tanah yang baru terbakar, memberinya dan misi harapan untuk tidak hanya bertahan hidup tetapi juga kembali ke bumi. Saat dia memanggil kapal dan Casey ke ruangan, Pinbacker membunuhnya. Mace kemudian masuk ke dalam unit pendingin untuk memperbaiki mainframe Icarus 2 dengan membenamkan dirinya ke dalam cairan pendingin. Dia terjebak di dalam mesin, kakinya terluka dan berdarah, dan dia akhirnya mati membeku. Pinbacker juga mengejar Casey yang bersembunyi di bagian depan kapal dalam muatan nuklir. Terperangkap di ruang baju EVA, kapal berbicara dengan Mace sebelum dia mati. Mace yang kesakitan karena pendingin yang membeku memberitahu kapal bahwa ia harus memisahkan muatan nuklir dari Icarus secara manual dan menerbangkannya langsung ke matahari. Kapal melarikan diri dari ruangan dengan menggunakan setelan EVA, melubangi pintu bagian dalam dengan obor las dan melepaskan pintu airlock bagian luar. Banyak muatan kapal yang lepas dan Corazon terbang keluar dari kapal dan kapal mendapatkan akses masuk. Dia memisahkan muatan dan berjalan ke palka depan kapal saat muatan dan Icarus 2 terpisah. Kapal menggunakan unit pendorong dari pakaian EVA-nya untuk terbang ke muatan. Saat dia mencapainya, pendorong muatannya terbakar, membakar bagian Icarus 2. Sisa kapal terbakar dan meledak. Kapal masuk ke dalam muatan untuk mengemudikan dan menyalakannya secara manual. Di sana ia menemukan Casey bersembunyi yang berhadapan dengan Pinbacker. Keduanya bergulat dengan Pinbacker yang gila dan melarikan diri dari cengkeramannya. Kapal berhasil menyalakan muatannya dan saat reaksi nuklir dimulai, dia menemukan kedamaian, menerima kematiannya dan menatap api matahari yang semakin mendekat. Kembali ke bumi, saudara perempuan Robert Kapal dan anak-anaknya sedang berada di luar di sebuah taman yang diselimuti salju saat ia melihat pesan terakhir yang dikirim oleh kapal yang mengatakan bahwa jika misi mereka berhasil, maka mereka akan melihat matahari akan bersinar sedikit lebih terang dari biasanya. Kemudian mereka melihat ke atas dan memang betul matahari terlihat lebih terang dari biasanya, terlihat menembus awan di atas Sydney Harbour yang membeku, menunjukkan bahwa mereka berhasil dalam misi mereka, dan film tamat. Baik sobat nonton, jangan lupa tonton juga alur cerita film lain dari channel ini. Kemudian klik like, komen, dan juga subscribe. Bunyikan lonceng biar kamu menjadi orang pertama yang tahu ketika aku upload video baru. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi.